Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang mulia, di tempat yang suci ini, dengan kesungguhan hati marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tingkatkan syukur kita terhadap nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita tingkatkan kesabaran atas musibah yang menimpa kepada kita semua. Dan kita tingkatkan zikir dan ibadah kita kepada Allah di mana saja dan kapan saja kita berada. Mengawali khutbah ini, marilah dengan berkali-kali kita tidak bosan-bosan untuk mengucapkan sela bungkawa terhadap musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Kita dukung dengan doa, mudah-mudahan mereka yang meninggal dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit atau yang luka-luka mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dukungan moral kepada mereka, mudah-mudahan mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga dukungan material bagi kita untuk mereka agar dapat meringankan beban mereka dalam menghadapi musibah yang sungguh sangat luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada siang hari ini adalah keteladanan Muslim dalam kepemimpinan global. Tema ini diinspirasi dengan terpilihnya pada awal November wali kota New York, yaitu Ramzan Mamdani, yang adalah sebagai seorang Muslim. Ini mungkin sebuah keajaiban karena dia seorang Muslim yang hidup di tengah-tengah populasi non-Muslim. Dia terpilih menjadi seorang wali kota. Dan dalam sebuah pidatonya dengan bangga dia mengatakan, I Muslim, saya adalah seorang Muslim. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam Islam adalah bukan identitas tapi integritas. Artinya adalah integritas itulah yang dibutuhkan. Dan Islam sangat mendorong integritas itu ada dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kenapa dia dibutuhkan di tengah-tengah populasi non-Muslim? Karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah yang berintegritas. Dan dalam Islam, integritas tersebut merupakan sebuah keharusan dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga adalah memiliki
rasa toleran yang sangat tinggi. Yang keempat adalah tidak memihak atau dia memperlakukan sama terhadap siapa saja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengambil pelajaran yang lain bahwa Islam adalah rahmat bagi semua. Artinya ajaran Islam adalah ajaran yang bisa diterima oleh siapa saja. Oleh karena itu kehadiran sosok seorang muslim, dia bisa beradaptasi di mana saja dan kapan saja. Dia bisa diterima oleh kalangan manapun karena memang integritas muslim adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang jelek terhadap orang lain. Oleh karena itu dalam ayat yang lain, dari kepemimpinan tersebut kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa kita di mana saja berusaha untuk mewarnai akhlakul karimah, integritas sebagai seorang muslim di mana saja dan kapan saja. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka tegakkanlah wajahmu dengan agama yang lurus, yaitu ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat bahwa sejarah membuktikan Rasulullah adalah berasal dari orang biasa. Tapi dengan integritas kepemimpinannya yang sangat luar biasa, dia bisa diterima oleh siapa saja tanpa harus memaksa, tanpa harus mengintimidasi orang lain. Dengan sosok integritas yang sangat mulia, orang akhirnya merasakan pengakuan yang sangat luar biasa. Sangat mengagumi, sangat tertarik. Karena sekali lagi ini adalah integritas yang harus dimunculkan terutama dalam kepemimpinan. Kita lihat sekarang adalah integritas moral di dalam penegakan hukum misalnya. Islam telah menunjukkan baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana integritas moral dalam penegakan hukum ini menjadi sebuah prioritas utama. Karena sesungguhnya itulah yang menentukan akan kelanggengan sebuah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Islam hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, membersihkan jiwa, pikiran, dan hati kita, atau dengan disebut tahdzibun nafs. Pensucian jiwa ini telah diberikan caranya oleh Allah dan Rasul-Nya melalui syariat, ibadah, akidah, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah muncul, maka tujuan yang kedua akan hadir, yaitu liiqamatil adalah, untuk menegakkan keadilan. Kalau sudah terbentuk
person-person yang memiliki sifat keadilan, maka disitulah akan menghadirkan kesejahteraan dan kemaslahatan, atau yang disebut dengan liiqamatil maslahah. Dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan, kesejahteraan akan hadir kalau sebelumnya sudah ada keadilan. Keadilan akan dirasakan apabila telah muncul person-person jiwa seseorang yang bersih. Atau dengan kata lain, sumber daya manusia yang berintegritas akan memunculkan manusia-manusia yang memiliki sifat keadilan. Sifat keadilan akan memunculkan kesejahteraan. Artinya adalah pemimpin yang berintegritaslah yang akan dapat menegakkan keadilan. Dan keadilan itulah yang akan melahirkan kesejahteraan. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa syarib taraku alaihil had wa idza saraqa dhaif aqamu alaihil had. Ingatlah bahwa kehancuran umat terdahulu dikarenakan persoalan penegakan hukum. Kenapa? Mereka apabila yang melakukan kejahatan, melakukan kriminal, pencurian dan lain sebagainya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, maka hukum ditinggalkan dan ditanggalkan. Tapi apabila yang berbuat salah, kriminal itu orang lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan, disitulah muncul orang-orang bagaikan pahlawan keadilan. Dalam sebuah syairnya Sauki Bik memperingatkan juga, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahab. Bahwa kelanggengan sebuah masyarakat tergantung kepada integritas moralnya, tergantung kepada integritas pemimpinnya. Apabila baik, maka akan langgeng dan kontinu masyarakat tersebut. Tapi kalau hancur, rusak integritas moralnya, maka perlahan-lahan akan mengalami kehancuran dan kehancuran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus bangga terhadap seorang muslim. Karena itu nikmat yang sangat luar biasa. Arti bangga di sini bahwa saya diberikan nikmat yang sangat besar, sangat mulia. Dan saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya sampai detik napas ini berakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mengakhiri hidupmu kecuali dalam keadaan seorang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita sebagai pemimpin di keluarga, di masyarakat, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya yang menjadi keteladanan adalah ditentukan oleh integritas kita, bukan oleh identitas kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat baik bagi kita semua, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebuah nikmat yang sangat luar biasa.
Marilah kita gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya nikmat itulah yang akan memberikan keselamatan kita apabila kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, tidak terasa sisa umur hamba semakin mendekati ajal. Hamba hanya memohon kepadamu, jadikanlah sisa tersebut menjadi umur yang berkah, umur yang penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan, hingga akhirnya Engkau memanggil hamba, menghembuskan napas terakhir hamba dalam keadaan husnul khatimah. Engkau panggil hamba dengan panggilan yang sangat indah dan dirindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang karena mensyukuri nikmat keislamannya, kembalilah engkau ke haribaan Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Wahai jiwa-jiwa yang bahagia dengan keislamannya, masuklah engkau ke dalam barisan hamba pilihanku dari para nabi, para syuhada, sholihin dan siddiqin. Wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang tenang dan bahagia dengan keislamannya, masuklah engkau ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, telah engkau ciptakan hamba dari segumpal tanah. Sekarang hamba sedang berjalan menelusuri tanah. Sebentar lagi hamba akan masuk ke dalam tanah dan menjadi santapan binatang tanah. Yang memuliakan hamba di hadapanmu adalah ketakwaan, baik di dunia yang sementara ini, di alam barzah, alam penantian, dan alam akhirat yang kekal abadi. Berkahilah umur hamba dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.